Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banget ya. Kita hari ini mau bahas lagi tentang sebuah tema. Isi di kepalanya saat ini hanya ada kamu, kamu, dan kamu. Isi di kepalanya saat ini hanya ada kamu, kamu, dan kamu. Sora akan ingetin lagi terus pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu resonat sama kamu karena ini umum, bukan pribadi atau personal. Kalau kamu mau energinya tepat, silakan personal reading atau kamu di Instagram Sora @sora_tarot di satu jalur aja, atau kamu bisa nontonin semua video Sora di channel ini atau channel pertama di Sora and Tarot, karena semua sifatnya tidak mengenal batasan waktu. Semoga ada yang cocok sama kamu ya. Teman-teman, kita lihat dulu ada energi siapa yang saat ini isi di kepalanya hanya ada kamu, kamu, dan kamu. Nah, lihat ya gambarnya. Orang ini itu kemanapun dia melihat, kemanapun dia memandang, dia hanya terbayang-bayang terus wajahnya kamu, terbayang-bayang terus kejadian yang telah terjadi di antara kalian ya. Entah itu adanya kenangan, entahnya itu ada kesalahpahaman, ada perdebatan, atau ada kenangan manis. Intinya itu adalah terbayang-bayang dan nggak bisa move on ya. Ada energi di mana terkenang-kenang terus ya, teringat-ingat terus nostalgia yang ada. Makanya diisi kepalanya cuma ada kamu, karena semua terisi tentang memori-memori soal kamu ya. Orang ini sekarang lagi bergesekan atau ada suatu pertempuran dengan pikirannya sendiri yang penuh dengan ilusi tentang membayangkan soal kamu ya. Jadi kayak orang ini bisa saja banyak berhayal soal kamu, mungkin ketemu sama kamu, meluk kamu, berbicara lagi sama kamu ya. Orang ini juga rajin banget nih mantauin kamu, baik melalui online maupun offline. Mungkin mau tahu kamu sekarang gimana sih, kamu sedang apa gitu ya. Dan di sini teman-teman ada energi juga kebingungan ya. Mungkin banget orang ini masih bingung bagaimana memulai percakapan lagi sama kamu. Bingung bagaimana membetulkan lagi komunikasi di antara kalian. Tapi di sini adalah ada sebuah energi kebingungan gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin banget kamu sudah jauh lebih berhati-hati, sudah jauh lebih waspada, sudah jauh lebih awareness ya. Jadi dia juga bisa ngerasain ya, kamu itu pun kalau dia mau datang kembali ke dalam hidup kamu, tujuannya apa, maunya apa gitu ya. Karena di sini kalian itu banyak yang sedang dia lihat, dia pantau, lagi fokus banget sama hidup sendiri, lagi fokus banget self love, lagi fokus banget healing ya, lagi fokus banget segala hal yang positif di dalam diri itu kamu lagi fokus ke sana ya, teman-teman. Di sini juga kalau yang Sora lihat ya, kalian itu ada yang dari kalian atau dia berdealing dengan Taurus, Virgo atau Capricorn ya, teman-teman. Lalu di sini ada energi apa lagi? Di sini dia berharap bisa memulai suatu benih hubungan lagi sama kamu, benih komunikasi lagi sama kamu ya. Semoga masih bisa ada sesuatu lagi yang bersemi di antara kalian gitu loh ya. Kenapa? Karena sekarang dia dari terkenang-kenang diisi kepalanya soal kamu itu, dia sekarang seperti baru menyadari bahwa ada banyak pertanda dari semesta. Semesta juga berkontribusi terhadap pikirannya dia, perasaan dia. Dia ngerasa ya, salah satunya dia sekarang lebih memahami kenapa sih dia dipertemukannya sama kamu. Ada apa sih di balik rahasia hubungan ini. Jadi kayak ada satu tujuan di sini kalau yang Sora lihat teman-teman ya. Jadi kayak ada satu tujuan di mana dia tuh ngerasa kayak semesta itu kasih dia pertanda kalau kalian itu dipertemukan ada suatu maksudnya ya. Jadi bukan hanya suatu pertemuan begitu saja gitu ya, teman-teman. Dan di sini
masih ada energi menahan, entah dari dia yang menahan atau dari kamu menahan atau kalian sama-sama menahan. Kenapa? Karena mungkin lebih berhati-hati, mungkin lebih waspada, ya, mungkin tidak mau terjebak dalam situasi yang sama lagi. Kita coba lihat, ada isu apakah sebenarnya di antara kalian? Mungkin ada isu apa ya di sini? Kenapa kok sambil kayak berjaga-jaga? Teman-teman, di sini adalah kalau Sora lihat ada energi yang sebenarnya saling tertarik, masih saling tertarik kamu sama dia, gitu ya. Hanya di sini kalau Sora lihat masih ada energi yang sebenarnya saling tertarik, kangen, ya. Sebenarnya masih ada energi yang terasa saling tertarik, gitu. Cuman ya teman-teman, kalau Sora lihat kamu tuh lebih kepingin untuk menjaga diri kamu sendiri, menjaga hati kamu sendiri, ya. Jadi kayak kamu lagi ambil waktu untuk healing, fokus sama diri sendiri. Mungkin begitu juga dia. Di sini salah satunya adalah ada situasi di mana ada beberapa tapi nggak semua ya. Karena mungkin isunya salah satunya adalah LDR gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini juga ada isu di antara kalian ya, yang jadi topiknya ya, menjadi kendalanya adalah memang tentang masalah bagaimana dia memperlakukan kamu, ya, memperlakukan kamu secara perkataan atau secara perbuatan, ya. Apakah memang dia itu mengalami susah, dia tuh nggak pernah ada di sana untuk kamu, gitu ya. Jadi seperti kamu yang selalu memberikan cinta kamu, pengorbanan kamu untuk orang ini, sementara dianya tidak memberikan timbal balik. Itu jadi sesuatu yang membuat kamu tuh kayak, aduh, aku mau fokus deh buat diri aku sendiri. Karena kalau Sora lihat saya sebelum-sebelumnya, kalian tuh banyak yang men-taking care dia, melebihi kalian men-taking care diri kalian sendiri loh. Jadi kayak fokusnya itu banyak banget ke dia, sehingga kamu nggak taking care diri kamu sendiri, gitu loh. Dan energinya itu jadi seperti tidak balance, ya, nggak seimbang, ya. Kenapa? Karena ada energi yang cuma berat sebelah. Jadi di sini kayak ada energi kekecewaan, kok aku nggak disupport, kok aku nggak disayangin balik ya teman-teman. Nah, di sini juga ada ya masalah waktu ya. Bisa saja kamu berdiri dengan orang yang sangat-sangat selalu sibuk. Dia tuh seperti kayak nggak ada waktu untuk kamu ya teman-teman. Dan kamu tuh ngerasa dia itu kayak cuma nyari kamu ketika dia itu sudah punya waktu kosong. Jadi kamu tuh kayak sebenarnya bukan prioritas gitu ya teman-teman. Di sini juga itu jadi isu ya. Selain daripada itu, di sini ada energi memang berjarak ya. Entah memang orang ini jaga jarak dari kamu, atau memang di sini ada energi dari LDR. Jadi terasa kayak makin ke sini, makin ke belakang hubungan itu semakin dingin, semakin hampa, semakin ada jarak ya. Kalau Sora, jadi kayak mendingin gitu loh ya teman-teman, berjarak pelan-pelan gitu ya. Dan di sini memang ada komunikasi yang mungkin saja kurangnya suatu keterbukaan, kurangnya quality time bareng, kurangnya keinginan visi misi dan visi misi itu sama atau enggak. Jadi itu hal-hal itu semua berakumulasi membuat diri kamu jadi ya sudah, kalau memang kamu maunya berjarak dari saya, ya sudah, saya berikan waktu ya. Di sini kalian itu banyak yang sudah tahu melalui itu intuisi dan keyakinan ya, bahwa akan ada waktu dari semesta, bahwa ini adalah hanya masalah waktu ya. Orang ini akan kembali dan mencari kamu ya, karena kalian yakini ada sesuatu yang akan muncul kembali, akan terbit kembali ya. Kenapa di pikirannya hanya ada kamu teman-teman? Orang ini tuh sekarang tersadar melalui pertanda semesta, melalui perasaan yang dia rasain. Dia tuh tersadar banget kalau kalian itu, dia teringat tentang semua yang sudah terjadi ya. Satu, kesalahan dia sama kamu. Dua, arti koneksi ini. Ketiga, kerinduan dia sama kamu. Jadi ini orang yang tersadar sama perasaan dia sendiri yang selama ini dia abaikan. Tuh, di sini memang orang ini punya masalah dengan gambar dirinya dia sendiri ya. Jadi di sini tuh dia memang ada yang punya sikap cuek, nggak peduli, trauma, luka gitu ya. Kenapa dia tidak prioritasin orang? Karena dia mungkin pernah mengalami tidak menjadi sebuah prioritas. Dan ketika dia terjauhkan dari kamu, orang ini akhirnya berpikir dan terpikirkan tentang banyak hal di antara kalian. Jadi kayak justru ketika sudah berjauhan ya,
dia ternyata tidak bisa, ya teman-teman. Dia ternyata masih kepo banget sama kamu, masih mau tahu banget soal kamu, akhirnya mantauin kamu, investigasi kamu. Tadinya awalnya mungkin cuek ya teman-teman, ya. Jadi ini adalah sesuatu energi yang berubah arah, ya, transformasi. Mungkin awalnya dia kayaknya nggak mungkin deh Kak Sora, dia kan nggak peduli sama aku, dia masa punya perasaan kayak gitu sama aku, gitu ya. Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa. Bentar, aku tutup dulu. Kamu berdealing dengan siapa, ya? Kamu berdealing dengan orang yang gengsinya gede, ya, orang yang mengutamakan finansial, orang yang bisa sombong gitu ya, apalagi pride-nya tinggi, khususnya kalau dia finansialnya cukup baik. Orangnya itu dominan gitu ya, suka segala sesuatu yang mewah atau mahal. Nih, faktor finansial menjadi sesuatu yang sangat-sangat diutamakan. Jadi dia tuh mungkin support keluarganya, atau dia berasal dari keluarga yang latar belakangnya juga secara finansial baik, atau keluarga itu jadi prioritasnya dia. Kamu juga berdealing dengan orang yang cenderung peragu, galau, enggak yakin. Jadi salah satunya kenapa dia itu kayak seolah-olah mau nggak mau sama kamu, itu adalah dari situasi di sini banyak pertimbangan dia, banyak dia itu galau, banyak dia itu berada di dualitas. Mungkin pingin punya pasangan juga, tapi pingin bebas juga, gitu ya teman-teman. Orang ini juga bisa saja orang yang berubah-ubah perasaan. Jadi memang dari awal kamu kenal sama dia sampai jalan ini pun banyak terjadi yang namanya perubahan dari segi emosi dia. Jadi mungkin banget yang awalnya dia hangat sama kamu ya, banyak juga di sana energi dari cinta yang menggebu-gebu. Tapi kesini bisa saja ada energi-energi perubahan, itu bisa ya. Jadi kayak terbolak-balik gitu. Kadang-kadang bisa moody juga ya teman-teman. Di sini orang ini tipe yang memang tidak mau terbuka semua ya. Di sini ada energi dari sebuah kegalauan ya, banyak galau, banyak gak yakin, banyak ragu-ragu. Terus sekarang kenapa sih di isi kepalanya itu cuma ada kamu selain ada kenangan? Di sini ternyata setelah dia sudah membandingkan sama yang lain, setelah dia tahu belajar dari pengalaman yang ada, dia bisa melihat siapa sih yang sebenarnya harusnya dia perjuangkan. Di sini juga ada energi di mana dia ngerasa kayak setelah dia lihat, dia amati gitu ya, yang memang yang paling sempurna itu ada di mana, teman-teman, ya. Dan di sini ada energi di mana dia itu sebenarnya berusaha denial, dia berkompetisi dengan dirinya sendiri. Masa sih aku sekangen itu sama dia, gitu ya. Ternyata orang ini di balik sisi shadow-nya itu ya, ada ketakutan. Dia tuh sebenarnya ketergantungan sama kamu, terkoneksi sama kamu secara jiwa, terhubung, nggak bisa dilepasin dari kamu. Ternyata takut ngerasa kehilangan kamu, ya teman-teman. Di sini ada pola yang berubah gitu ya. Memang ada suatu pola, ada satu cycle yang telah berubah. Yang tadinya dia banyak menjaga jarak gitu ya teman-teman. Di sini banyak perubahan. Kenapa sih? Salah satunya karena memang ada si bijak di dalam diri dia yang banyak mengarahkan dia mungkin melalui visions, feeling, melalui pertanda, melalui mimpi yang kayak menyadarkan dia soal bagaimana koneksi dia sama kamu dan bagaimana pola-pola berulang ini harusnya diselesaikan. Jadi artinya ini bukan pertama kali ya dia bermasalah dengan seseorang yang dengan isu atau dengan masalah yang sama, ya. Dan di sini dia bisa merasakan bahwa ada energi ketulusan kamu yang hilang, teman-teman. Jadi dia tuh kayak butuh ada kamu karena di sini memang ada energi ketulusan, dan di mana di sini tuh dia kayak ada rasa energi yang nggak mau kehilangan. Jadi mulai merasakan ada rasa kerinduan nggak kehilangan ya teman-teman. Dan dia itu sebenarnya dari lama sudah menderita menahan perasaan itu. Ya, kenapa? Karena bisa saja dia nggak yakin. Ya tadi sudah bilang banyak ketakutan ya. Salah satunya adalah tentang masalah kesiapan finansial. Banyak yang mungkin di sini finansialnya belum solid, finansialnya belum kuat gitu ya. Kalau yang Sora lihat tuh. Dan dia masih nggak yakin sama keputusan dia. Ada keraguan-raguan di sini, ada takut karena dia ngerasa kayak kalau aku udah salah jalan, aku nggak bisa balik lagi loh. Ya. Tapi energi cinta kasih kamu, energi kelembutan kamu, ini menjadi suatu energi yang ternyata membuat dia itu seperti terpanggil kembali ke kamu. Karena ada energi kamu selalu taking care dia.
Jadi pas kamu nggak ada yang merhatiin dia, nggak ada yang jagain dia, nggak ada yang bantu dia, nggak ada yang fokus ke dia, teman-teman. Dan hasrat dan chemistry yang terjadi di antara kalian itu masih sangat kuat. Seperti dia tuh susah ngontrol gitu loh, teman-teman. Ada energi yang membawa dia itu kembali terus ke kamu. Di sini juga ada energi chemistry yang kuat ya. Dan di sini ada energi di mana dia sering banget bermimpi soal kamu. Entah itu soal kenangan, entah kalian ketemu lagi. Jadi kayak dia ngerasa di setiap hidup aku tuh seperti dalam tanda kutip dihantuin sama kamu. Tuh. Ada energi di mana ketika kebijakan itu sudah datang, dia ngerasain kayak ada energi, harusnya kita tuh sama-sama. Jadi ini adalah energi yang dia rasakan, harusnya ada takdir cinta di antara kalian sama-sama. Ya, tuh. Di sini tuh dia oleng, teman-teman, tanpa kamu. Ada energi oleng, ada energi di mana dia itu kayak nggak bisa adaptasi tanpa kamu gitu ya. Rasanya nggak sama tanpa ada kamu, teman-teman. Ya. Apalagi sebelumnya orang ini juga mungkin sudah mencoba ya mencari yang lain, mencari yang pengganti yang lain, tapi ternyata kok nggak bisa ya aku mencari mengganti yang lain. Kamu berdealing dengan player yang akhirnya menyadari bahwa kamu mungkin banget adalah seseorang yang dia harusnya dia pertahankan gitu loh ya. Walaupun orang ini kayak punya energi awalnya tuh kayak nggak gitu peduli sama kamu ya, dan ada ketakutan sebenarnya kalau kamu tuh nggak bakalan ninggalin dia gitu loh, teman-teman. Dia ngerasa salah satunya kita itu dipisahkan itu memang perpisahannya itu memang mungkin hanya sementara. Kenapa? Supaya kamu bisa fokus sama diri kamu, dia fokus sama dirinya dia sendiri ya. Dan dia merasa banyak banget hal yang mau dia omongin sama kamu ya, dari pembicaraan dari hati ke hati ya. Karena kenapa? Di sini kayak ada masalah-masalah yang mungkin belum selesai, ada unek-unek yang belum keluar kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kayak dia juga sadar kalau dia selama ini kayak menjaga jarak karena dia belum siap mungkin memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh gitu ya. Entah itu memang suatu kejelasan, suatu ketegasan, tanggung jawab. Orang ini yang pasti pingin minta maaf sama kamu ya. Pingin minta maaf karena ada energi dari merasa bersalah, dan dia berharap kamu mau maafin dia walaupun dia ngerasa kayaknya dia nggak yakin kamu masih akan maafin dia gitu ya, teman-teman. Dia cuma berharap kamu mau dengan tangan terbuka menerima dia kembali gitu loh. Karena ya dia sadar gitu ya, mungkin dia sebelumnya player, dualitas kayak gitu ya, teman-teman. Tuh, ternyata ketika berjauhan dari kamu, banyak proses belajar dan berkembang untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi ketika berjauhan tuh justru memberikan dia ruang menyadari perasaannya dan lebih baik. Dia teringat terus-terusan soal kamu. Everything reminds me of you. Ya, teringat terus-terusan soal kamu. Orang ini akan berusaha menghubungi kamu segera, mungkin melalui telepon, chatting gitu ya, pingin bicara lagi sama kamu. Mungkin akan mulai ngomong dulu sama kamu, yuk kita ketemu, kita ngobrol, atau kamu gimana kabarnya dan sebagainya ya. Kenapa dia lama bergerak? Karena dia itu memang mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan apa yang harus dia sampaikan sama kamu ya. Orang ini sebenarnya mau ke kamu pun ada energi lah maju mundur. Makanya ada mixed signal. Kok dia nggak ngubungin aku, tapi sorry aku dipantau ya Sora. WhatsApp aku dilihat ya Sora. Tuh, teman-teman ya. Karena dia tahu kalau dia mau datang ke kamu lagi harus ada sebuah pergerakan yang jelas, pergerakan yang terarah, pergerakan yang proaktif. Jadi mesti benar-benar kali ini tegas, teman-teman ya. Tegas ya, bahwa kan memang ada sisi diri dia tuh yang kayak playful, main, yang itu bisa menyebabkan kayak ini orang mau serius apa enggak sih gitu loh ya. Dan yang Sora lihat adalah dia menginginkan energi kestabilan, energi berharmonisasi. Dan dia menyadari dia bisa stabil, bisa berharmonisasi ketika dia punya energi bersama dengan kamu. Ya, ini yang dia butuhin ya. Walaupun memang dia tuh tipe orangnya juga mengikuti arus. Artinya orangnya juga tidak mau memaksakan kesempatan atau momentum. Dia merasa akan ada waktu yang terbaik ketika segala sesuatu tuh sudah lebih lebih kondusif dan sebagainya untuk bisa ngeflow gitu bahasanya ya, teman-teman. Kamu berdealing dengan seorang energi divine maskulin ya.
Dan di sini juga berarti ngomongin soal energi analisa, ketegasan, teman-teman, ya. Dan yang dijadikan utama sama dia, pergerakan dia juga tergantung dengan kondisi finansial dia yang akan semakin membaik atau tidak, ya. Tapi kita coba lihat dengan jelas, Sora, apa yang akan diinginkan orang ini dalam relationship ke depannya sama aku. Apa yang dia inginkan. Teman-teman, dia ingin membangun, ya, membangun dengan realistis hubungan ini. Jadi artinya dia menyadari ini hubungan harus dibangun sama-sama, ya teman-teman. Dan dia itu sebenarnya udah nggak mau ngebahas apa yang lalu. Udah, yuk kita fokus aja sama ke depan. Kalau sebelumnya kita ada kegagalan dalam relationship ini, dia pingin yuk kita bisa maju dalam relationship ini sama-sama, bangkit dari keterpurukan yang ada, gitu ya. Jadi kalau Sora lihat, dia tuh kayak pingin kita mulai lagi, kita restart lagi, gitu ya teman-teman. Karena di sini memang ada energi juga kalian LDR, ya. Jadi mungkin ada yang harus kayak, yuk kita selesaiin dulu isu ini, gitu ya. Tapi yang pasti dia menginginkan suatu perubahan yang jelas, ya. Jadi di sini ada energi perubahan yang dia inginkan. Jadi kalau dia datang, ini pun memang butuh waktu karena dia jaraknya LDR dari kamu, dan yang pastinya dia menginginkan suatu perubahan. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, lihatlah, refleksi juga diri kamu, ya. Dalam situasi ini jangan hanya dalam tanda kutip mohon maaf hanya menuju kesalahan dia. Yuk kamu juga bisa berefleksi untuk melihat apa sih kesalahan diri kamu selama ini dalam relationship ke dia, ya. Jadi energi perubahannya sama-sama, karena gini, apa yang terjadi itu semua adalah adanya namanya hukum karma atau hukum tabur tuai, ya. Jadi apa yang terjadi dalam percintaan kamu apapun itu adalah hukum keseimbangan. Jadi silakan refleksi juga diri sendiri, gitu ya. Jadi sekedar mengingatkan kalau bahasanya netizen, ya. Jadi Sora fair karena dari kartunya seperti itu. Masukannya adalah kalau memang kamu mau berpositif thinking dan yakin kalau ada perubahan bisa lebih baik ke depannya, ya akan ada kebaikan juga. Tapi kalau kamu dari awal sudah ngerasa aku nggak mau, Sora, pokoknya aku udah nimbang-nimbang, pokoknya dia nggak baik untuk aku, ya nggak apa-apa juga. Sora hanya energinya ngebacain apa adanya. Yang pasti di sini akan ada energi komunikasi yang baru, sesuatu yang baru. Jadi memang di sini harus ada yang diberesin, gitu ya. Mungkin kamu ngerasa aku cuma sekedar nanya kok Sora sama dia, gitu. Tapi dia mungkin ngerasa diinterogasi dengan pertanyaan kamu. Itu kan jadi kesalahpahaman kan? Ya, aku kan pinginnya dia ngasih kabar sama aku terus-terusan misalnya, ya. Tapi ternyata dia tipe orangnya nggak suka. Ternyata ngasih kabar terus-terusan tuh kayak jadi kewajiban. Nah kayak gitu-gitu kan jadinya gimana ya? Perlu diselarasin gitu energinya. Kalau menurut Sora, gitu ya. Intinya gitu. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu banyak menabur kebaikan dalam relationship, kamu juga akan menuai itu, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi di sini kalian yang sudah banyak melakukan hal baik, sudah banyak mendukung dia, ya. Kalau energi ini memang tepat buat kamu, dia akan datang dan berubah kok. Intinya gitu, ya. Oke, kapan Sora? Energi pergerakan sedang dibangun. Jadi sabar. Mungkin sekitar 1-3 ya. Di sini ada angka 3, 6, 9 ya. Wah, ini 3, 6, 9. Mungkin bulan ya. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 9 bulan lagi, bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9. Kira-kira begitulah ya. Kira-kira gitu ya. Nanti dicek lagi ya teman-teman. Pastikan aja dulu kalau memang kamu dari awal udah ngerasa wah ini aku nih pembacaannya, ya udah refleksi juga apa sih kesalahan aku selama ini dalam relationship. Ya, apakah aku naif, apakah aku ego atau gimana gitu ya. Oke, ada Libra tuh, sinkron kan, timbangan semua. Memang banyak pertimbangan hubungan ini. Virgo, Libra, Virgo, Cancer, Aquarius, Gemini, Pisces, Sagittarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba untuk alfabet yang terungkap. Oke, kita berhenti dulu, kita susun dulu baru Sora bacain ya. Teman-teman yang kepingin belajar baca kartu Lenormand, atau teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, atau teman-teman yang pingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya.
Terus teman-teman juga boleh banget berikan dukungan melalui super sticker. Kenapa sih personal reading? Ya kalau buat kamu yang ngerasa, aduh Sora aku pusing nih, energinya tepat nggak ya buat aku? Ya, oke. Kayak gitu. YVC OMZB ZDAGEDLVIB. Soalnya tambahin dikit lagi ya. Dan ada W, R, serta S. Dicek ya nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini, inisial tempat, inisial kota, plat nomor, apapun itu deh ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik buat kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.